to Octagonta Squad. Hey 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 para jutawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuhrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Assalamualaikum jutawan. Di vlog kali ini bertemu dengan aku lagi ya, Ulum Miftahul Jannah. Tadi aku kan udah membacakan nih Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat tersebut telah disinggung, telah nampak kerusakan. Nah, kerusakan di sini itu dapat berupa pencemaran alam ya, sehingga tidak bisa didiami atau dimanfaatkan kembali. Tadi kan disebutkan bahwa kerusakan itu terjadi akibat dari ulah dari manusia sendiri kan. Padahal manusia itu kan disebutkan oleh Allah bahwa manusia itu akan dijadikan seorang khalifah, artinya seorang pemimpin di muka bumi. Kalau itu juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mungkin saya akan membacakan sepenggalan dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dalam ayat tadi artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan manusia seorang khalifah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 ini disebutkan bahwa Allah akan menjadikan manusia ini seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Artinya kalau manusia disebut seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi, manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan apa saja yang ada di alam ini, ya kan? Tapi namanya juga seorang pemimpin, dia harus punya tanggung jawab yang besar ini. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya mengelola alam ini dengan baik, nggak menghancurkan. Nah, mungkin kita bisa mengurangi dengan hal-hal kecil nih, untuk bisa mengurangi terjadinya pencemaran alam. Apa coba? Mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Kita bisa menggunakan kan sistem 3R gitu ya. Reuse, kita menggunakan kembali, seperti kita mengurangi plastik, kita menggunakan botol gitu. Artinya kalau kita mengganti plastik dengan botol, kita menggunakan berulang-ulang kali botol tersebut. R yang kedua yaitu reduce, kita mengurangi sampah plastik yang sekali pakai. Kita biasanya kalau beli es di pinggir jalan, atau itu kan biasanya dikemasnya esnya dalam plastik ataupun dalam cup gitu ya. Mungkin kita bisa menggantinya dengan botol gitu. R yang ketiga apa? R yang ketiga itu recycle. Kalau dari diri kita pribadi, kita kan bisa mengelola sampah yang ada di rumah kita sendiri. Kalau sampah-sampah yang ada di rumah itu apa aja sih? Biasanya kan paling plastik, udah bekas jajan gitu kan, wadah jajan atau minyak lain sebagainya gitu ya. Kemudian sisa makanan, kulit dari buah-buahan ataupun sayuran, kemudian kardus, kertas dan lain sebagainya gitu. Kali ini aku mau membuat pot nih, pot dari kardus bekas. Yuk langsung aja kita buat pot dari kardus bekas. Oke, ikuti langkah-langkahnya ya. Hai, kali ini aku mau merecycle kardus menjadi pot. Atau aku mau sebutnya itu biodegradable. Kalian tahu nggak biodegradable apa? Hai, kali ini aku mau merecycle kardus menjadi pot nih. Tapi aku mau menyebutnya itu dengan biodegradable pots. Kalian tahu nggak apa itu biodegradable?
Biodegradable adalah semua limbah yang dapat hancur dan berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, kardus, langsung kertas itu kan berasal dari serat kayu ataupun bubur kayu kan berasal dari tumbuhan. Oke, mari kita buat biodegradable pots ya. Bahan-bahannya udah ada di sini semua. Di sini yang pertama ini ada tepung kanji atau biasa disebut juga dengan tepung tapioka. Kemudian yang pasti ini ada kardus, ini kardusnya. Kemudian ini ada air, ada 2 cetakan, ini gelas nanti untuk cetakannya, ini blender untuk penghancurnya nanti. Kemudian aku menggunakan ini kerudung simpat yang udah terpakai, kardus dan air. Langkah pertama yaitu kita sobek-sobek kardusnya, kita sobek-sobek kecil-kecil ya. Kemudian kita masukkan ke dalam baskom ini yang udah ada airnya. Ini kardus yang udah disobek-sobek dan dimasukkan ke dalam baskom yang udah ada airnya ini kita diamkan selama 1 malam ya jutawan. Tunggu ya sampai sini. Nah jutawan, ini kardus yang udah kita diamkan selama 1 malam. Kemudian setelah didiamkan 1 malam, menjadi bubur ya, udah sedikit lunak kardusnya, kita blender. Blender ya. Ini kita siapkan kerudungnya yang udah tidak terpakai ya, untuk menyaring ini bubur dari kardus tadi. Hasil dari blenderan tadi. Minyak untuk madu ini kita taburkan dengan tepung kanji atau tepung tapioka ya. Halo, kalau udah jadi kita cetak ya. Kita cetaknya menggunakan gelas. Jangan lupa gelasnya ini dilapisi dengan plastik terlebih dahulu. Kemudian kita ini tempelkan di pinggirnya. Ini yang udah jadi seperti ini. Dia kita coba angkat ya. Nah, jadinya potnya seperti ini ya, biodegradable pot. Nanti ini tunggu kita keringkan, kita panaskan di bawah terik sinar matahari. Kalau udah kering nanti kita tanami atau biji-bijian gitu ya. Tadi kan kardus udah berbagai proses tadi dan udah dicetak, jadinya kan seperti ini. Ini udah dikeringkan. Nah kalau udah dikeringkan dia keras kan, itu dibuat untuk pot. Nah ini setelah jadi, nanti kalau dia udah besar, ini kan dia kan akan bertambah besar tumbuhannya ini. Nanti kita pindah ke pot yang lebih besar, tapi nggak usah dibuang karena ini bahan organik. Dia juga bisa sebagai pupuk. Seperti ini. Cara merawatnya mudah.
mudah ya jutawan. Kalian hanya menyemprotkan air ini pada tanahnya ya. Oke, cukup mudah kan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih jutawan udah menonton vlogku kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi maupun kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.